Baik, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Odilia Mbere, NPM 190401040009. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi untuk mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Saya mengambil 3 materi, materi 2, materi 5, dan materi 6. Dan saya akan langsung membahas kepada materi 2, Civic dan Citizenship. Civic adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. Civic merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan kewajiban warga negara. Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berarti seperangkat karakter sebagai bangsa. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut citizen. Kewarganegaraan mencangkup keanggotaan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, tindakan dalam kehidupan, dan kewajiban mencangkup pula aktivitas membantu manusia, terjadi warga negara yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab. Materi 5, pengertian warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai pemerintah. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Warga negara juga memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA. Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan. Materi 6, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah tertentu. Asas warga negara ada 2. Pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Maksudnya, kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak dilahirkan di Korea Selatan, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena anak itu akan mengikuti keturunan aslinya dari orang tuanya, yaitu orang Indonesia. Kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksudnya, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Contohnya, anak yang lahir di Korea Selatan, walaupun orang tuanya aslinya Indonesia, tetapi ia akan memiliki kewarganegaraan Korea Selatan. Masalah kewarganegaraan. 1. Apatride, orang yang sama sekali tidak punya kewarganegaraan atau kebangsaan. Kedua, bipatride, yaitu orang yang punya 2 kewarganegaraan sekaligus. Sekian pembahasan materi yang dilakukan saya. Semoga semuanya menyukai. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.